dalam bidang pertahanan keamanan, kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan-kejahatan lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Manfaatan internet untuk tujuan atau perjuangan para jihadis ya. Kenapa kita agak menjurusnya ke perjuangan jihadis? Karena dalam konteks Indonesia ini kan yang paling mudah kita kenali serangan teroris memang dari kelompok jihadis ya, Pak Sofyan ya. Iya, kalau dari sisi kalangan kawan-kawan Pak Sofyan nih, atau mungkin Bapak bisa cerita dulu nih, sebenarnya Pak Sofyan ini siapa gitu ya? Oke. Ya. Baik, saya Sofyan Sauri. Saya justru mantan anggota Polri, Pak. Gitu, di Polres Depok selama 13 tahun. Tapi siapa sangka seorang anggota abdi negara yang seharusnya bisa menjaga NKRI justru masuk ke kelompok-kelompok intoleran, radikal, bahkan teroris. Gitu. Artinya ini juga peringatan buat kita semua bahwa nggak ada yang merasa aman sebetulnya dari paham ideologi ini. Bayangkan seorang anggota polisi, rumahnya di asrama polisi, sampai sekarang bapaknya seorang polisi, abangnya seorang polisi, kita keluarga polisi, lingkungan kita sampai sekarang masih lingkungan polisi. Gitu. Artinya bisa kena, apalagi orang lain. Tentu jauh lebih beresiko. Tetapi begini, saya ada keinginan saya yang ingin tahu, kepo gitu, terhadap perkembangan dunia Islam. Tadi kita udah bicara tentang propaganda, dan itu memberikan kesadaran buat saya bahwa pentingnya ukhuwah Islamiyah. Dan itu kan ajaran agama gitu. Dan betul tadi kata Mbak Feby, awalnya punya niat yang mulia kan gitu, solidaritas dan lagi-lagi gitu. Terus kemudian juga apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan masalul mukmin wa ta'atu fihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Kita ini seperti pergaulan kita seorang mukmin itu seperti satu tubuh. Ya, jadi kita tuh harus ikut merasakan, dan memang salah satu propaganda di internet itu adalah memang kita ikut merasakan apa yang mereka derita juga. Solidaritas ya. Dari solidaritas itulah terus kemudian timbul pertanyaan, kita harus ngapain nih? Ceritanya gitu. Ya kita balas semampu kita. Kita sebarkan penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita yang ada di mana saja gitu kan. Sampai bahkan ada Londonistan istilahnya dulu kan gitu, istilah ternyata sampai di jalan-jalan, di gang-gang dan sebagainya, kita terus mempromosikan ini. Dan ternyata itu memang lumayan sukses, para jihadis itu mempropagandakan seperti itu. Sehingga yang tadinya baru hanya wacana saja, pemikiran lalu kepada aksi. Makanya kemudian jangan heran di tahun 2002 ketika terjadi bom Bali 1, itu kan sebelumnya terjadi juga invasi Amerika kepada Afghanistan di tahun 2001 kalau tidak salah, setelah kejadian 9/11. Itu sangat efektif menyebarkan propaganda lagi. Afghanistan, Taliban dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian balas. Mulai ada saya Usama itu memberikan beberapa statement-nya untuk membalas yang terkenal itu adalah fatwa terkait semua warga Amerika itu menjadi halal targetnya. Dan ke Bali itu menggunakan internet ya? Dan itu menggunakan internet. Dan Imam Samudra pada saat itu sudah mulai mempropagandakan itu. Kalau nggak salah waktu itu situsnya namanya Al-Bunyan. Al-Bunyan itu situs pertama kali jihadis di tahun 2001. Dan dia awalnya itu untuk mempromosikan tentang jihad Ambon dan jihad Poso, Pak. Gitu. Nah, jihad Poso buat Ambon, lalu terjadi bom Bali dan juga bom malam Natal di 23 kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, inilah mulailah propaganda-propaganda ini mulai bisa diterima. Oh, begini ternyata. Oh, bom Bali ternyata begini. Oh, ternyata ini adalah balas dendam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Amerika membunuh sampai 600.000 bayi-bayi yang ada di Irak. Itu kita harus balas dan sebagainya. Itu siapapun akan tergugah. Jadi kita-kita yang dulu melek internet tuh malah hanyut kita.
gitu, Padahal Mbak. sebenarnya belum tentu faktanya seperti itu ya, Pak. Kalau sekarang kita Eh, kenal sebagai hoax itu. Ya, tentu akan dibumbui Hmm. dengan apa, ya tadi ketidakadilan bahwa Islam terzolimi, bahwa Islam ini hari ini sedang merasakan penestapaan, kita harus balas sebagai kaum muslimin, kita jangan hanya diam saja. Nah, mulai saat itu bagaimana memikirkan cara membalas itu. Jadi awalnya seperti narasi untuk oke meningkatkan solidaritas dengan maksud yang mulia, lalu ada kayak efek bola salju yang mengakibatkan oke dalam bentuk kemarahan, ya kan? Lalu konsepnya juga oke karena ini Amerika yang melakukan, mereka kan dikenal konsep far enemy dengan near enemy ya. Mhm. Kalau far enemy oke kamu tidak bisa pergi ke sana gitu kan karena Amerika jauh, kita lakukan aja. Orang teman-teman yang bule yang ada di Bali yang pada saat itu sedang berpesta mungkin gitu kan. Oh, ini banyak nih. Ini near enemy. Menyasar ke situ aja. Jadi kemarahannya diluapkan ke sana, benar nggak, Pak? Mhm. Kira-kira seperti Iya, itu. ada musuh dekat, musuh jauh. Iya. Pada waktu itu zaman era Al-Qaeda di tahun Iya. 2000-an itu disebut dengan Islam musuh jauh gitu. Dia lebih apa namanya jelas bahwa kesalahan ini ada di tangan Amerika gitu. Jadi propagandanya pada waktu itu seperti itu. Mulailah mereka mengumpulkan duit. Itu dengan aksi perampokan. Maka kalau kita lihat kejadian bom Bali 1 itu Imam Samudra dengan kelompoknya di Serang Ring, Banten, itu melakukan aksi perampokan. Nah, itu kan cara-cara yang kalau kita lihat masih cara-cara manual ya. Yes. Itu Cara-cara yang dilakukan dengan secara sadar, terstruktur, ya, terorganisir, atau sporadis saja. nggak separuh juga, terencana juga. Jadi Terencana ya. targetnya mulai orang kafir dulu. Misalnya orang kafir itu orang maaf ya, tokoh emas Cina yang ada di Serang itu mulai itu. Tapi kemudian ketika kalau kita baca ya, yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran ini ternyata orang eksakta, Pak. Jadi kalau kita lihat itu memang orang-orang pintar. Dan ini sudah ada penelitiannya. Contoh misalnya buku The Engineering of Jihad yang dikarang oleh Stephen Hortok dan Diego Gambetta. Nah, di situ dari 467 kenapa di dunia Islam kelompok-kelompok ekstrim itu, para engineering of jihad, para inisiator dan para perancang jihad itu berasal dari kampus-kampus eksakta, Pak, di Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik. Ya otomatis juga orang-orang IT termasuk di dalamnya, gitu. Mulailah mereka tuh jadi kita nih para jihad ini punya stok banyak para hacker, para apa namanya, para orang yang melek secara teknologi. Itulah propaganda tuh terbantu di situ sebetulnya. Jadi masuk akal ya sebenarnya kalau kita amati di gerakan itu juga mereka membangun semacam cyber army ya. Betul. Kelompok-kelompok cyber army yang basisnya orang-orang eksakta yang Iya, betul. rekrut Yang ya. memang kebanyakan orang-orang yang secara akademik dia kepintarannya perancang. Makanya saat itu situs-situs jihad di dunia itu punya kemasan yang sangat bagus, Pak. Dan saya Gimana tuh tertarik sekali Mbak itu. Febi? Ya, saya jadi ingat ya, Pak. Pada saat itu almarhum Imam Samudra kan punya buku ya. Iya. Berjudul Aku Melawan Teroris. Jadi saya mau kutip di halaman ke-10. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, sebenarnya ingin ku sampaikan pesan terutama kepada generasi muda Islam. Bahwa ilmu hacking dan membaca kitab kuning yang selama ini dipahami secara antagonis adalah sama-sama harus dikuasai atau minimal dimengerti. Jadi seruan untuk menyerang gitu kan, menggunakan ranah siber itu sudah ada dari tahun 2004. Sudah ada kesadaran itu ya. Betul. Jadi kita harus tahu nih. Jadi kita yang rentan ya Pak terhadap serangan-serangan dan kita tahu ada jaringan terorisme baik yang sedang aktif maupun yang tidur saat ini ataupun para pelaku lone wolf. Kita harus menyadari nih bahwa kemungkinan untuk kita mendapatkan serangan secara siber gitu itu sangat dekat karena metode yang mereka gunakan tuh sudah pernah ada, seruan itu sudah ada. Jadi ini bukan seperti musuh jauh gitu menurut saya ya Pak ya. Apalagi untuk kita yang Indonesia yang sudah terkoneksivitas dan saya juga concernnya ini agak jauh ke IKN ya Pak yang semuanya itu akan serba hyperkonektivitas. Jadi kita perlu concern ke situ. Sebelum kita melangkah ke situ, Ya. kita mungkin masih akan mendalami internet sebagai alat untuk menyerang ya atau membangun gerakan Ya, internet sebagai sarana maupun sarana.
ya. target ya. Eh, Tadi kembali ke Pak Sofyan, ada pengalaman yang cukup mungkin ya besar skalanya atau mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dengarkan sharingnya Pak Sofyan. Iya, kalau kita pernah nonton film yang diperankan oleh Bruce Willis, judulnya The Hunt, yang Ford itu yang keempat itu. Sebetulnya 2000 itu kan kalau nggak salah film tahun 2007. Itu menggambarkan bagaimana chaos-nya suatu negara Amerika yang diserang oleh para hacker. Jadi ini perang antar hacker sebetulnya gitu. Nah, kemudian bagaimana para teroris itu bisa menghentikan satu kota, bisa memberhentikan kereta api, bisa memberhentikan listrik, lift, hotel dan sebagainya. Yang memang saat itu kesadaran orang terkait dengan teknologi informasi sudah mulai sadar gitu. Walaupun di tahun 2000 baru 6,7% di masyarakat dunia. Mungkin cuma berapa juta, puluh juta orang dari sekian miliar. Sekarang sudah ada 5 miliar orang yang sudah terakses dengan internet gitu. Nah, dari situ para jihadis sebenarnya sudah mulai melakukan carding, skimming, lalu kemudian ada yang namanya kejahatan-kejahatan phishing yang lainnya gitu. Karena ada istilahnya di kalangan para jihadis itu ada namanya cyber-FAI. Gitu. Cyber-FAI itu maksudnya mereka nyolongin duit karena gini, mereka ketika belum mengenal internet, mereka biasa melakukan perampokan, Mbak. Bom Bali 1 itu diantaranya dibiayai oleh aksi-aksi perampokan. Nah, lalu mereka mulailah fokus bagaimana kita menghacking, menyerang, mengambil uang orang, terutama yang ini adalah situs-situs judi. Kalau Mbak mungkin tahun 2012 ya, ketika kasus, karena kalau menurut pengakuan Munir, kemudian kelompoknya Bahru Naim dan sebagainya, mereka ini kan mereka sudah melakukan kejahatan phishing itu sejak tahun 2012 sampai 2016. Gitu, Nanti Mbak. mungkin bisa dibantu Mbak Febi ya, istilah-istilah teknis yang disebutkan Pak Sofyan tadi ya. Boleh Pak. Silakan Mbak dulu. Pak Syauri silakan. Iya. Lanjut dulu Pak. Jadi kejahatan phishing ini itu sama dengan istilah namanya cyber-FAI. FAI itu istilah dalam fikih harta yang diambil dalam kondisi tidak perang, tapi itu diambil dirampas gitu, atau rampasan. Nah, fokusnya kepada orang-orang kafir sebetulnya. Nah, mereka kan punya pemahaman takfir juga, Mbak. Gitu. Walaupun nanti pertama yang dirampok oleh mereka itu adalah biasanya judi online, Pak. Saya masih ingat betul beberapa hacker-hacker itu kemudian ada yang kemudian berhasil direkrut oleh Densus 88 ya, diberdayakan gitu. Berdayakan dalam arti untuk mengungkap kasus-kasus yang lain gitu. Karena memang model dunia maya itu kayak mirip-mirip kayak Yariful Wali, Ilabil Wali gitu. Maksudnya tuh hanya di kalangan tertentu saja yang saling mengenal di antara mereka gitu. Nah, makanya kemudian mereka sukses, berhasil, awalnya judi-judi online, terus meningkat kepada misalnya kayak tiket.com target-targetnya. Dan saya 2011, saya pertama mungkin Ikhwan yang bukan 2010 ya, 2010 sekitar, orang yang pertama kali bisa memasukkan laptop ke dalam penjara. Itu saya. Gitu. Kemudian saya pakailah, dulu masih pakai modem, Pak. Ya kan, pakai modem yang canggih, yang ngacir. Nah, kebetulan satu kamar saya ini seorang hacker juga, Pak. Saya boleh tahu gimana cara yang masukin laptop ke penjara, Pak? Iya, itu gampang sekali. Banyak caranya gitu. Nah, akhirnya kawan saya ini memang hacker dia. Bahkan dia termasuk ikut kontestan robot di UMS ya. Sekarang anaknya tertangkap lagi gitu. Bahkan dia sampai sekarang belum NKRI, Pak, gitu. Dia hacker hebat. Dia bilang gini, setelah dia pakai laptop saya diajak, Ustaz, sini Ustaz. Saya bilang, apa nih? Katanya data Bank BRI. Itu saya tinggal enter, saya bisa bobol ini masuk. Wah, selemah itu, Pak. Iya, pada saat itu 2011. Saya bilang gini, selemah itu pertahanannya. Lu apa IP address-nya kan masih pakai punya saya kan gitu kan, maksudnya. Ntar gua kena nih. Ya itu saya tinggal enter doang nih. Kalau antum izinin saya masuk, kalau enggak jangan, ntar gua kena. Gua bilang ini laptop bisa bahaya, saya bilang gitu. Akhirnya enggak jadi, Pak. Padahal tuh tinggal enter. Jadi ternyata di kalangan komunitas mereka tuh punya kayak ada forumnya. Forum ini yang bukan forum di luar. Jadi kowe bahasa Jawa hacker-hacker.
"Masuk mlebu neng ndi," kata gitu, "kamu masuk lewat mana?" Jadi dia cerita begini, "Ini ibarat rumah yang udah ditutup rapat, ya server gitu, terus kemudian pasti ada celah dari mana dia tuh bisa masuk." Ini Itu waktu itu cocok. sampai seperti Ya, itu. kita sudah menginjak ke sedikit teknis nih. Boleh dijelaskan tuh Mbak Feby, Iya. beberapa metode serangan cyber terorisme atau cybercrime ya, Iya. mungkin perlu dijelaskan apa saja itu. Jadi cybercrime ini sebenarnya istilahnya ada dua ya Pak. Pertama itu serangan siber yang menjadikan komputer tuh sebagai sarana cybercrime-nya eh, target maksud saya. Lalu ada computer related to crime. Ini yang menjadikan ruang siber, alat siber dan teknologi itu sebagai alat. Seperti tadi disampaikan kayak seperti carding ya, itu masuk dalam pembobolan uang, terus itu juga masuk dalam pencucian uang, itu masuk sebagai sarana, alat. Tapi kalau seperti yang targetnya itu menyasar kepada infrastruktur atau sistem komputer itu masuk sebagai target. Nah, ya rata-rata contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Sofyan Sauri tadi sebenarnya secara umum terjadi di Indonesia dan di acknowledge ya, dipahami itu kebanyakan menggunakan sarana komputer sebagai alat perekrutan, pencucian uang gitu, terus penghapusan jejak dan Pencurian uang. pencurian uang gitu kan. Nah, tadi itu yang sangat menarik ya, bagaimana situs Bank BI sendiri itu bisa dibobol. Gitu. Itu menunjukkan bahwa lemahnya keamanan kita, Pak. Pada saat itu. Pada saat itu gitu. Saya harap sekarang udah nggak begitu lagi ya. Itu menakutkan soalnya, Pak. Tapi memang di tahun 2023 itu saya baca itu ada juga serangan siber, Pak. Ransomware ke Bank Syariah Indonesia, BSI. BSI Betul, Pak. 2023 kemarin 2023. ya. Terus lalu di awal 2023 atau di akhir 2022 juga ada serangan malware ke Bank Indonesia gitu. Seperti saya sampaikan tadi bahwa serangan-serangan ini masih ada. Itu para pelaku kriminal ini saya bilang mereka itu sangat intens ya Pak dan sangat advance. Jadi begitu kita memperbaharui atau mengupdate sistem keamanan kita, mereka akan mencari cara juga gitu Pak. Jadi memang kita tidak bisa lengah gitu Pak. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa siapapun bisa menjadi korban serangan Betul. cybercrime maupun cyber terorisme ya, tidak Betul, hanya Pak. Indonesia, Betul. tidak identik dengan negara berkembang atau negara sedang membangun, Iya. tetapi negara-negara maju juga sebenarnya tidak luput dari serangan semacam itu. Betul, Pak. Tadi saya ingin menggali sedikit pengalaman Pak Sofyan itu tadi yang mengumpulkan dana untuk membiayai kelompok teroris itu di Indonesia ini pernah sampai nilainya seberapa yang berhasil diambil tuh Pak Sofyan? Ya, saya coba buat kronologisnya. Jadi setelah di tahun 2007-2008 itu muncul forum namanya Forum Jihad At-Taubah. Yang saya merasakan di situ ada sosok seperti Nurdin M. Top maupun Imam Samudra. Waktu itu Imam Samudra belum dieksekusi, tahun 2008 dia dieksekusi hukuman mati pada saat itu. Nah, setelah 2010 kami semua ini tertangkap. Terus kemudian karena adminnya juga tertangkap, akhirnya Forum At-Taubah itu kita anggap sudah kotor karena di dalamnya mungkin sudah ada Densus 88 dan sebagainya karena adminnya tertangkap pada waktu itu gitu. Nah, tapi muncul di 2011 itu ada namanya Forum Islam Al-Bushra. Yang didirikan oleh dikenal namanya Mas Hendro. Dia lulusan Nguruki Al-Mu'min di Solo. Dia juga merupakan mantu daripada Ustadz Afif Abdul Majid, salah satu kawan dekat daripada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, kemudian Hendro ini nama
nama lakopnya itu biasa dinamakan Abu Handolah atau Handolah Al-Khurasani. Karena dia terobsesi dengan Mus'ab Al-Khurasani. Abu Mus'ab Al-Khurasani itu seorang agen intelijen Yordan, tapi dia agen ganda, Pak. Yang kemudian dia berhasil meledakkan diri di 9 anggota CIA waktu itu 2009. Inilah yang kemudian jadi inspirasi buat para kalangan Ikhwan. Dia juga termasuk seorang admin salah satu situs-situs jihad yang bermarkas di Yordania pada saat itu. Nah, beliau ketika itu mulai karena Santoso 2000 setelah Aceh gagal, pelatihan Aceh terbongkar, 2011 itu orang-orang Poso itu yang dipimpin oleh Santoso juga mengadakan camp latihan sebagai pelanjut daripada jihad di Aceh ini. Kita membuat camp militer. Nah, salah satu membuat forum baru ya Handolah Al-Khurasani ini. Nah, kemudian dia waktu itu mulai mempropagandakan daripada Santoso CS yang disebut dengan MIT, jadi Mujahidin Indonesia Timur. Nah, mulailah dia mempropagandakan dan dia sudah mulai menyerang di beberapa misalnya situs TNI kalau tidak salah. Itu sampai sekarang kalau kita lihat masih bisa terakses itu. Jadi di situs milik TNI itu jebol juga oleh mereka. Nah, kemudian di tahun setelah Al-Busra ada lagi yang namanya Cahya Fitrianta. Nah, ini kalau lihat dia termasuk masuk ikut kelompok Medan yang sampai mereka beli rumah, beli kolam renang dan sebagainya. Diambil dari uang-uang itu, Pak. Jadi kejahatan-kejahatan phishing seperti itu, seperti carding, kemudian macam-macam gitu. Saya sempat dengar waktu kita diskusi sebelum ini ya acara ini kita sempat ngobrol-ngobrol itu sampai nilainya hampir 100 M bisa masuk di rekening ya? Iya, waktu itu jadi ceritanya begini. Itu masih tahun 2010 atau 2011 maaf. Jadi saya diminta oleh ikhwan-ikhwan anak-anak Medan membuat yang namanya rekening. Nah, akhirnya saya mintalah salah satu istri ikhwan, tolong bikin rekening. Nah, memang dia biasa bikin begituan, Pak. Karena kalau kita mau bikin rekening buat kelompok-kelompok teror tuh kita pakai dia tuh, karena dia salah satu pegawai bank plat merah gitu. Nah, akhirnya kita dapat itu. Jadi kalau apa yang dikatakan Munir itu benar, dan itu dijual rekening hantu itu istilahnya di internet tuh ada yang jual. Jadi emang untuk biasanya buat di Medan itu ada namanya Lapas Tanjung Gusta. Kalau ada penipuan-penipuan, anak ibu ketabrak nanti gini. Itu ada kayak gitu. Itu pakai rekening hantu itu ya? Iya, pakai rekening seperti itu, Pak. Tapi di mana bisa dapat rekening hantu? Di dark sekarang kan sudah ada One Data ya. Jadi kita udah mulai agak kesulitan tuh. Sekarang orang kedipan mata aja udah ini bukan robot dan sebagainya. Kalau kita mau buka rekening kan harus lebih ketat sekarang. Itu alhamdulillah agak lebih baik. Dulu kan nggak ada yang seperti itu, Mbak. Ini baru berlaku beberapa tahun. Nah, akhirnya setelah rekening itu jadi, kita kirimlah ke Medan. Jangan lupa saya bilang kalau dapat bagi-bagi gitu. Nah, singkat cerita, karena kita pakai perempuan yang di luar bukan yang di dalam, maksudnya akhirnya dia dipanggil polisi, Mbak. Setelah beberapa bulan kemudian. Ini Mbak Nurul maksudnya pada saat itu yang Iya, Mbak Nurul ya, kalau salah. Saya bukan Mbak Nurul. Beda lagi. Kalau Mbak Nurul tuh istrinya Mas Cahya kalau nggak salah. Nah, ini beda lagi. Tapi ini nggak masuk keluar. Jadi dia telepon saya, Pak, tolong saya, Pak, saya dipanggil polisi. Begini. Terkait apa? Saya dipanggil oleh Bank BRI. Kenapa? Ada uang masuk, Pak, 100 miliar kata dia gitu. Wah, saya bilang, terus gimana ceritanya? Iya, wah, dikurang ajar nih. Mosok masukinya segede-gede gitu, disebar kayak apa 1 miliar atau berapa ratus juta, jangan sampai segitu. Akhirnya saya langsung telepon Densus 88, tolong nih ada istri ikhwan yang kena masalah, ada uang masuk. Saya ceritakan kronologisnya aja, bahwa ini yang minta ini. Saya curiga nih jangan-jangan pencucian uang, ada pergeseran uang dari antar bank atau internet atau hasil hacking, kemudian diterima oleh ibu-ibu ini gitu. Kan nggak mungkin kan, pasti bank tanya, ini ibu-ibu tiba-tiba kemasukan uang sebesar ini gitu. Terus hasil trafficking uang juga, peredaran uang, dia bukan pengusaha. Tapi itu memang uang berasal dari jaringan kelompok. Iya, karena yang minta memang jaringan teror, ikhwan-ikhwan juga gitu. Saya udah curiga, ini pasti habis boleh maling.
gitu. Cuma caranya Baik, kasar lebih, pemirsa, Pak. kita tahan sebentar. Pak Sofyan, kita bisa mengerti ya kenapa eh, kalangan anggota jihadis yang paham tentang internet, ya, teknologi internet ini menggunakan internet untuk sebagai sarana, baik itu menjadi alat untuk menyebarkan propaganda, kemudian juga menjadi alat untuk menghimpun dana dan merekrut, ya. Nah, ini antara lain juga karena internet mudah diakses dan lebih murah secara biaya operasional mungkin, Pak Ya, Sofyan. Gimana iya itu, Pak? betul. Ini ada data dari dari Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi serangan hacker di Indonesia itu jadi peningkatan jumlah pengguna internet di dunia itu tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan cyber atau disebut dengan cyber attack gitu. Khususnya di Indonesia BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara itu mencatat pada tahun 2018 ada 12,8 juta serangan. 12,8 juta, Iya, udah jutaan serangannya. iya, 12,8. Pada tahun 2019 melonjak menjadi 98,2 juta. Itu. Jadi serangan. Selanjutnya pada tahun 2020 itu ada sekitar sebanyak 74,2 juta ya serangan. Ya, ini laporan dari Honeynet Project BSSN gitu. Nanti kita ada simulasinya di video, kita udah simpen. Bagaimana serangan-serangan kalau kita lihat di bola dunia, serangan internet di semua hampir negara itu terjadi luar biasa, Pak, dahsyat. Itu serangannya tuh kayak roket gitu. Masuk Indonesia berapa? Terus yang keluar juga berapa? Yang dari Indonesia serang keluar. Pernah sampai kemudian ada polisi federal FBI menangkap salah satu 2 hacker Indonesia di Semarang. Yang satu berhasil, nanti Om Dhani nanti bisa jelaskan juga gitu. Dan itu bank sentral Amerika itu yang ngebobol adalah orang Indonesia. Gitu. Makanya orang Indonesia ini banyak legenda hacker juga gitu. Karena Gunadarma itu banyak menghasilkan para hacker-hacker. Bilang Om Dhani juga orang Gunadarma juga, UI juga gitu. Nah ini menjadi peringatan buat kita bahwa ini sebenarnya serangan nggak main-main ini. Dan secara Gitu. kemampuan Punya kemampuan, Pak. Sekarang kalau kita lihat, kita kalau nggak punya kesadaran terkait awareness kesadaran terkait masalah cyber terrorism, ini negara kita bagaimana? Apalagi data-data kita juga, kalau nggak salah juga kayak Dukcapil itu di luar bisa beli, Pak. Kita mau beli data apa saja ada gitu. Dukcapil bisa, Pak, gitu. Bahkan ya pokoknya kalau kita cerita ngeri-ngeri sedap lah gitu. Itu terjadi. Saya ingat ya Pak, Pak Presiden Jokowi pernah menyampaikan tuh bahwa data is new oil. Jadi data itu menjadi jenis harta yang baru. Makanya kita bisa lihat kayak serangan Biorka tahun lalu tuh kita bisa melihat berapa banyak data yang diretas dan diperjualbelikan dan orang bisa mengakses. Pentingnya data kita itu, Pak. Dan melibatkan korban yang masif ya. Betul. Nah, korban ini juga kita perlu pikirkan bahwa korban itu tidak harus dia terluka secara fisik. Gitu. Jadi terorisme sendiri ini pun punya efek atau dampak secara psikologis. Bayangkan kalau data kita sudah diserang atau diteror dan data kita itu tersebar secara masif di luar, siapapun bisa mengakses dan kita itu tidak lagi aman secara individu. Itu kan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, Pak. Itu pun juga salah satu tujuan dari cyber terrorism, memberikan rasa takut, teror gitu kan, dan fokusnya adalah kita tidak perlu melihat berapa banyak korban jiwa, tetapi secara psikologis dan ketakutan itu sudah ada, gitu Pak. Nah, kalau kita tadi simak dari penjelasan Pak Sofyan ya, bahwa ancaman-ancaman yang terjadi di dunia cyber, khususnya cyber terorisme ya, itu nyata ya, bukan sekedar cerita yang wah-wah gitu ya. Memang benar-benar terjadi ya Pak Sofyan ya? Iya, betul. Bahkan berdasarkan data Interpol tahun 2022,
laporan terkait global crime trend di tahun 2022 itu terdapat 9 ancaman ya kriminal tertinggi. Pertama adalah terkait dengan money laundering. Ya. Yang kedua adalah ransomware, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Feby. Lalu ada phishing, online scamming, kemudian ada financial fraud, ada synthetic drugs trafficking, ada lagi computer intrusion, online child seksual, ya kan? Kemudian ada organized crime, cannabis trafficking, ya. Jadi semuanya kalau kita perhatikan di atas ya, data-data tadi yang ada 9 tadi sebagian besar adalah kejahatan yang menggunakan dengan teknologi canggih, Pak. Dengan digital. Ini nggak bisa main-main, Pak. Ke depan kita juga akan. Nah, dan memang ada beberapa alternatif pemanfaatan ya terkait dari solusi. Nanti kita akan jelasan di terakhir saja sebagai closing statement. Ya, tapi ini memang sudah nyata, Pak. Tapi kadang kita nggak sadari apakah kita itu sudah betul-betul sudah diserang atau belum. Sebenarnya kita sudah, Pak. Karena data-data kita tuh bahkan ada kalau salah di tahun 2022 data BIN bocor. Betul, Pak. Kemudian ada lagi data Bank BRI bocor gitu. Yang lebih serem kemarin misalnya BSI. Ya, BSI kena apa namanya 3 hari. iya, bukan numpuk 3 hari, Pak. Mungkin sampai 2 minggu, Pak. Yang kasihan kita biasa bagaimana masyarakat Aceh misalnya. Yang di sana sudah menerapkan syariat Islam dan hanya boleh ada bank syariah. BSI, bayangkan mereka nggak bisa transfer, nggak bisa belanja, nggak bisa ambil uang dan sebagainya. Nah, Dan ini sangat lucunya ya, meresahkan, Pak. Saya membayangkan jangan-jangan nih yang sebagaimana di film The Hut yang keempat tuh yang Bruce Willis, ini bisa terjadi, Pak, di Indonesia, Pak. Kalau nggak salah tahun berapa, Pak, yang listrik mati itu juga sebenarnya juga serangan 2009. belum lama kalau nggak salah listrik mati di Jakarta itu. Betul, sampai sama 4 jam tuh ya. 4 jam itu, nah itu kan Iya. sangat menakutkan gitu. Betul. Nah, itu luar biasa, Pak. dan ternyata sasarannya, korbannya juga bukan hanya kalangan di luar Muslim ya. Mohon maaf kalau itu berkaitan dengan Betul, Pak. Hampir seluruh jihadis manusia ya. Pak kena dampaknya, Pak. Termasuk tadi kalau diberikan ilustrasi salah satu bank swasta nasional yang lumpuh berhari-hari, Iya. itu korbannya juga yang menerapkan syariat Islam sendiri ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa jadi memang gini. Saya masih ingat apa yang dikatakan kawan saya yang hacker ini di dalam penjara, yang dia bisa bobol salah satu situs bank plat merah kita. Dia bilang gini, di dunia itu ada namanya hacker putih atau black apa namanya white hat dan juga yang hitam kata dia. Nah biasanya kalau yang hitam ini dia punya tujuan jahat memang. Nah yang putih-putih ini biasanya memberikan misalnya situs antum atau web kalian itu bisa dimasukin lewat sini. Nah mereka biasanya berkumpul di Singapura, Pak. Kayak anonymous yang putih itu dia memberikan masukan-masukan. Ini Anda lemah Maksudnya di sini. putih gimana itu? Putih tapi memberi masukan ke yang hitam? Enggak, masuk kepada ini, Pak, kepada pemerintah misalnya, kepada bank apa sebagainya. Kami bisa bobol ini. Kalian ada lemahnya di sini. Itu nanti dia akan perbaiki sistem itu. Dan itu setiap tahun sekali itu mereka bertemu itu. Nah, beda lagi dengan kelompok-kelompok yang nanti yang hitam yang nggak mau ikut aturan dan sebagainya. Biasanya mereka banyak dari Rusia, dari negara-negara Eropa Timur, itu juga terkenal hacker-hacker yang sangat luar biasa. Bahkan termasuk kemarin kasus bank syariah kita itu juga diserang oleh grup-grup daripada Eropa Timur dan Rusia. Apa yang disinggung oleh Pak Sofyan tadi sebenarnya ingin menjelaskan ada 2 kategori hacker yang berpotensi menyerang jaringan atau situs infrastruktur kita ya. Yang pertama tadi ethical hacker ya. Ethical hacker itu memang bertujuan untuk mengetes ya, Mbak Feby ya. Kemudian yang kedua jenis yang hacker yang jahat yang memang dimotivasi oleh tujuan-tujuan entah itu politik mereka, ideologi mereka dan sebagainya. Nah, fenomena itu sebenarnya menurut kacamata penelitian Mbak Feby sudah sampai sejauh mana ini komunitas kegiatan hacker hitam yang ada di Indonesia ini?
Ya, eh, saya kasih tambah satu contoh lagi ya Pak. Tahun 2021 ada kasus Polri Leak. Waktu itu data Polri itu bocor sampai data setiap personelnya, anggota Polri yang ada di dalam, bahkan data kesalahan mereka pun ada, itu bocor tahun 2021 gitu. Eh, yang itu pada saat itu dilakukan oleh anak SMU loh Pak, Anak SMU ya. anak SMU tahun 2021 baru-baru aja. Jadi kalau tadi kita bahas di awal, kayaknya kejadian yang tahun bank kita, Bank BI kena bisa disusupi menggunakan proxy tadi, sepertinya itu masih jauh sekali, tapi sekarang ternyata Polri tahun 2021 itu juga sudah juga mengalami serangan oleh pihak kita sendiri, dan itu anak SMA. Jadi kalau terkait, saya tidak begitu mengikuti terkait ethical hack dan white hat dan black hat ini, tetapi yang saya bisa garis bawahi adalah bahwa kita tidak kekurangan orang yang mampu sebenarnya, Pak. Bisa bayangkan kalau misalnya mereka ini direkrut untuk menjadi pasukan siber, gitu ya. Pasukan siber Pasukan teroris. bukan, pasukan siber untuk menjaga pertahanan siber kita. Kan negara harus berdaulat. Negara itu harus berdaulat bukan hanya di ranah nasional secara nyata, tapi juga harus berdaulat di dunia maya, gitu. Jika kendalanya adalah kita tidak punya orang-orang yang mumpuni gitu. Salah, kita punya. Karena kita tadi bisa dibuktikan tahun 2021 kita itu sempat dihack website negara, saya bisa bilang lembaga negara ya, itu dihack oleh anak SMU loh. Jadi artinya kita itu punya banyak apa ya Pak, sumber daya gitu yang bisa direkrut menurut saya untuk menjaga kedaulatan negara dan ketahanan nasional kita. Gitu, Pak. Pak Sofyan Ya. mau menambahkan? Iya, saya perlu memperingatkan, memberikan atensi ya bahwa apa yang dikatakan oleh Mbak Feby itu betul ya, kita harus punya kedaulatan cyber dan sebagainya. Karena memang kalau kita lihat hari ini data Dukcapil sudah di tangan orang lain gitu kan di luar, bahkan sampai yang terbaru dulu saya masih ingat bagaimana di tahun 2004 KPU pernah sesumbar bahwa kami punya sistem yang canggih yang nggak akan bisa ini sampai ratusan miliar sebagainya. Ternyata ada seorang, betul Mbak, ada anak SMP bahkan SMA nggak lulus SMP kalau nggak salah. Dia coba, dia terpanggil bagaimana, apa iya sih dia benar-benar hebat. Akhirnya ketika kalau nggak salah dulu ya Bu Megawati datang ke Hotel Borobudur, langsung ganti nama semua partai kolor hijau ke partai jambu air. Itu kalau nggak salah 2004 itu. Karena Itu iseng sampai waktu itu. karena dia tertantang. Kenapa? Kan ditangkap waktu itu Kapoldanya masih Pak siapa Pak Makbul kalau nggak salah Kapoldanya, dan akhirnya tertangkap, Mbak. Kenapa Anda hack itu? Kok bisa gitu? Ya saya tertantang aja karena Ya. ini punya sistem canggih. Apa iya canggih? Saya coba-coba. Ternyata saya bisa masuk dan itu ternyata mudah. Nah, ini kan lucu kan jadinya. Nah, ini jadi peringatan buat kita semua, Pak. Gitu. Kita kembali ke persoalan terorisme nih, Pak Sofyan. Iya. Sekarang ini kan menurut data atau fakta yang kita hadapi saat ini, jumlah serangan teroris kan hampir mendekati 0 ya. Ya, oke. Nah, Zero attack. apakah artinya kita akan aman-aman saja atau ada kecenderungan yang sudah mulai bergeser nih, Pak Sofyan? Iya, betul. Biasanya memang para hacker di dunia maya, terutama yang dilakukan oleh para jihadis atau cyber terrorism, itu terkait dengan pendanaan. Karena bagi mereka jihad itu butuh dana. Karena ketika dikatakan watujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jihad itu harus dengan harta dan jiwa gitu. Nah, karena dengan harta artinya mereka juga menyadari bahwa aktivitas atau amaliat jihad itu nggak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan fulus, dengan uang gitu. Nah, dulu cara-cara manual mereka lakukan dengan cara perampokan. Kita lihat bagaimana para aksi-aksi terorisme itu di era tahun 2000-an sebelum dikenal dengan istilah hacking dan sebagainya,
Mereka banyak melakukan perampokan, FAI dan sebagainya. Lalu di era-era tahun 2009, 2010 sampai 2015 itu dikenal dengan istilah kejahatan phishing tadi, cyber terrorism. Yang bukan cuma saja menyebarkan propaganda, tapi juga mencari dana di sana. Tapi kemudian juga sudah ada undang-undang ITE, mulai ada pengetatan terkait dengan data orang dan sebagainya yang kayaknya mulai kesulitan mereka. Tapi sekarang justru penyebarannya pencari dana dengan menggunakan kotak amal gitu. Kita bisa lihat di tahun 2019, 2020 pengungkapan bagaimana terkait adanya yayasan Abdurrahman bin Auf yang kemudian dia juga menghimpun dana-dana sampai sekian puluh miliar mereka dapatkan dari aktivitas kotak amal yang mereka bikin. Tapi sebetulnya juga ada mereka juga menggunakan dana-dana virtual, Pak, gitu. Misalnya mereka menyebarkan sekarang kalau nggak salah mungkin kita sering dapat adanya WhatsApp ya minta sumbangan dan sebagainya. Ternyata ini juga disinyalir dari kelompok-kelompok yang selama ini terkait dengan kelompok-kelompok yang sudah dimasukkan daftar DTOT gitu, kelompok NII. Yang mereka juga justru menghalalkan cara-cara misalnya cara-cara FAI, nyolong, mencuri, kemudian apa di dunia nyata gitu. Tapi mereka juga kemudian juga menyebarkan banyak kotak-kotak amal tapi di internet Kotak gitu. amal Ya ini digital ya. digital misalnya gini, Anda harus sumbang kami punya anak yatim. Ini kan kita nggak tahu gitu, belum kita verifikasi gitu. Dan itu potensinya juga cukup besar, Pak. Gitu. Apalagi Indonesia termasuk negara paling dermawan. Nomor 1, Pak, gitu. Indonesia ini nomor 1 paling dermawan. Jadi mereka memanfaatkan kedermawanan orang-orang Indonesia untuk mengumpulkan dana. Ini kita juga harus cerdas juga berdonasi. Kita pada siang hari ini, salam strategik. Ini yang mungkin menuju ke penghujung acara kita ya, diskusi pada siang hari ini sambil ngabuburit. Tidak terasa ya, Pak? Tidak terasa, Pembicaraannya seru, Pak. iya. Ternyata apa yang kita bayangkan itu sebagai apa ya, sesuatu yang tidak mungkin cerita kosong atau apa, ternyata benar-benar terjadi ya Pak Sofyan ya. Nah, saya ingin kembali ke masalah pendanaan terorisme. Ini kan yang tadi Pak Sofyan sampaikan bahwa gerakan itu tidak akan jalan kalau tanpa biaya. Ya. Nah, sekarang kehadiran internet dan potensi-potensi yang luar biasa di dalam teknologi internet itu mereka sudah sangat sadari betul ternyata. Betul. Dan membuat gerakan itu menjadi lebih murah meriah, tapi hasilnya daya impact-nya luar biasa. Tadi Mbak Feby juga sudah sempat singgung ya mengenai pendanaan lewat media sosial. Nah, ini ada fenomena yang lebih canggih lagi ternyata. Kalau tadi ada kotak amal, kemudian ada kotak amal digital. Nah, sekarang mereka mengambil uangnya atau menyalurkan uangnya dengan cara-cara yang sudah sangat canggih dan terinskripsi ya. Tidak mudah dihack balik gitu atau dirampas disita oleh negara. Iya. Nah, ini fenomena cryptocurrency nih, Pak Sofyan. Apakah pengalaman itu sudah ada di real kita hadapi? Ya, kalau kita lihat wawancara Munir ya. Munir ini dia merupakan punya background pergerakan yaitu berasal dari mahasiswa pembebasan, Gema Pembebasan yang terafiliasi dengan kelompok HTI lalu kemudian menjadi jihadis. Jadi kelompok-kelompok jihadis dari kalangan ex-HTI itu namanya kelompok Al-Muhajirun. Nah, mereka kebanyakan adalah para mahasiswa-mahasiswa yang kalau menurut saya agak-agak pandai-pandai gitu karena kebanyakan mereka adalah orang-orang eksakta yang praktisi teknologi informasi dan sebagainya gitu. Nah, dia cerita bahwa kejahatan-kejahatan phishing itu sudah dilakukan sejak 2012, Pak, gitu, sampai 2018 ya dalam beberapa wawancaranya. Dan itu dia sudah sampai mengumpulkan sekian miliar, Pak. Gitu. Dan dia curi. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana mereka
masuk dulu kepada judi-judi online, ketika dalam aktivitas lalu kayak tiket.com, dia itu cerita-cerita sendiri. Di kita tuh di dalam penjara tuh mereka melakukan aksi-aksi seperti itu. Karena apa? Karena memang mereka membutuhkan banyak dana, Pak, gitu. Kalau kita lihat perang hari ini, ya itu kan butuh dana untuk membeli senjata, membeli peralatan dan sebagainya untuk mendukung aksi-aksi mereka. Maka kejahatan semacam apa menggunakan kripto yang nggak terdetek, apalagi kalau kalau sekarang kan itu gampang di trafficking aja ketahuan. Apalagi PPATK kita juga sudah punya mendeteksi adanya dana-dana yang nggak jelas, yang keluar masuk dan sebagainya. Bahkan sekarang kita kalau misalnya mau transfer uang lebih dari 100 juta kita harus tulis tuh keterangan tuh untuk apa dan sebagainya. Nah, sekarang ada lagi namanya cryptocurrency. Jadi memang ini juga sudah dilakukan oleh para para jihadis sejak lama karena memang sebetulnya yang mahal itu adalah sistemnya yang dia bangun, sistem keamanannya. Ini yang kemudian ini menjadi pilihan yang menjadi alternatif bagi para kelompok-kelompok ekstrem menggunakan teknologi digital ini di dalam mengamankan transaksi mereka. Nah, makanya ini sebagai closing statement saya juga gitu. Makanya saya menganjurkan juga memberikan beberapa atensi ya yang untuk mengantisipasi ya kejahatan-kejahatan cyber. Ya pertama ya kan yaitu kita harus punya yang namanya cyber crime big data analysis gitu. Dan kita harus ya mudah-mudahan UI nanti bisa punya kayak semacam laboratorium terkait cyber dan sebagainya. Jadi kita bisa simulasi tuh Mbak. Kalau terjadi serangan, serangannya kayak gimana sih gitu. Kita bisa bikin itu. Termasuk database pelakunya ya? Iya, nanti misalnya kalau serangan itu bagaimana, lalu nanti yang mengantisipasi yang mengcounter siapa, yang mengadakan pemulihan tuh siapa. Ini kan harus juga disiapkan gitu. Jangan sampai nanti ketika terjadi serangan kita masih gagap. Ini siapa nih, kerjaan siapa nih? Ini badan mana nih yang harus turun tangan dan sebagainya. Memang ada di beberapa ini ada unit-unit kayak cyber crime dan sebagainya di Mabes Polri dan sebagainya. Tetapi ketika ada serangan kita juga mungkin kedandapan Pak gitu. Terus yang kedua kita harus punya ada istilahnya artificial intelligence. Kita bisa pakai sistem OSINT, outsourcing intelligence dan sebagainya. Ya dalam pengungkapan ketika ada serangan kita bisa tahu siapa yang menyerang dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah adanya command center. Gitu. Lalu yang keempat harus ada data surveillance. Ada lagi misalnya data center. Nah ini salah satu yang kita butuhkan sebetulnya lembaga-lembaga para stakeholder dan sebagainya juga harus punya agar kita juga bisa mengedukasi pentingnya aware terkait kesadaran kita terkait dengan cyber terrorism. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, yang ingin disampaikan oleh Pak Sofyan tadi menyangkut kesiapan kita membangun infrastruktur cyber security khususnya untuk menghadapi cyber terrorism ya, Mbak Feby ya. Ada yang ingin ditambahkan Mbak Feby sebelum kita akhiri perbincangan yang menarik ini? Iya. Saya mau menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Sofyan. Saya setuju sekali bahwa bahwa kita harus mempersiapkan diri kita baik secara individu maupun kelembagaan ya Pak. Secara individu adalah khususnya untuk mereka-mereka yang bekerja di lembaga pertahanan, lembaga keamanan gitu, lembaga siber dan juga intelijen. Pertama mereka juga harus aware dan juga memahami istilah-istilah cyber gitu. Karena kalau kita sendiri mereka yang ada di sana tidak equip dengan baik gitu, tidak diperlengkapi dengan baik, ya manusia yang menjalankan sistem mungkin tidak akan tepat sasaran untuk mitigasinya. Lalu berikutnya adalah saya setuju dengan cyber intelligence, Pak. Jadi selama ini kan kita memitigasi ataupun melihat dan membaca situasi untuk melihat potensi ancaman kan kita mengandalkan pihak intelijen ya. Mereka yang paling tahu lebih awal potensi serangan, mereka akan membaca. Tapi untuk menghadapi serangan secara siber ini kita juga perlu memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Cyber intelligence itu perlu gitu. Jadi infrastruktur teknologi kita juga perlu ditingkatkan. Nah, di sini saya mau menambahi ada baiknya Indonesia membangun sendiri. Kalau kita menggunakan negara lain, kita membeli
artificial intelligence dari negara lain, tidak ada jaminan kita tidak akan disusupi oleh negara itu, Pak. Gitu. Jadi seperti saya sampaikan, Indonesia tidak kekurangan orang, SDM, tapi apakah pemerintah pernah memikirkan, ayo kita rangkul mereka, kita jadikan mereka tentara sibernya kita, dan kita siapkan perangkat keamanan sendiri yang tidak membeli dari atau tidak mengadopsi, tidak dibuatkan oleh negara lain. Contohnya negara China misalnya, Rusia misalnya, Amerika, itu kan semua punya potensi, Pak, kerentanan untuk disusupi, gitu. Ayo Indonesia, kita bangun sendiri tuh cyber intelligence dan juga perlengkapan teknologi. Juga untuk yang terakhir adalah sinergisitas lembaga-lembaga pemerintah, Pak. Karena kan ini kan masing-masing lembaga udah punya nih, mereka yang melihat memantau, kayak BSSN, mereka punya alat pantau sendiri, terus untuk Baintelkam, untuk Densus 88 gitu kan, untuk pemerintah Polri sendiri, TNI, mereka punya data sendiri, cara sendiri. Yuk disinergikan, mungkin bisa bekerja sama dengan swasta, bagaimana agar ini lebih aktif, lebih produktif juga, Pak. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu, karena kan kalau ketika ini sinerginya sudah baik secara komunikasi maupun sistem sudah mungkin ya, sudah di-merging, itu mungkin kita bisa lebih siap. Itu dari saya, Pak. Baik, para peserta diskusi, pemirsa yang siang hari ini bergabung dengan kita pada acara diskusi yang sebenarnya ini adalah diskusi perdana dari ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia untuk kajian terorisme di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Persoalan yang kita angkat pada siang hari ini memang sangat pelik, tidak sederhana, sangat complicated ya. Kemudian juga perlu pendalaman yang komprehensif dari banyak sisi, melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga swasta, karena mereka juga seringkali menjadi korban dalam serangan cyber terorisme maupun cyber attack, cyber crime. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Feby dan Pak Sofyan sebagai bagian dari closing statement, kita berharap diskusi pada siang hari ini bukan yang terakhir, tetapi juga memicu diskusi-diskusi yang lain yang tidak kalah penting dan menarik untuk kita eksplor bersama, sehingga kita harapkan menjadi sumbangsih kita yang nyata ya Pak Sofyan, Mbak Feby, baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Baik, izinkan kami menutup acara diskusi pada siang hari ini. Kami atas nama tim ILUNI, Sekolah Kajian Strategik dan Global, khususnya kajian terorisme, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, apresiasi yang luar biasa kepada semua pihak yang telah ikut berdiskusi dan memberikan perhatian yang luar biasa untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di seputar terorisme cyber. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjelang berbuka puasa.